Multidimension. Nah, kali ini masuk ke episode pertama di mana kita bakal ada narasumber buat kita ajak ngobrol-ngobrol bareng. Nah, kira-kira siapa nih narasumbernya ya? Kita sambut narasumber kita. Nih, Kang Reza. Halo, sehat. Alhamdulillah sehat Kang Reza. Ini panas banget ya. Iya, cuaca hari ini sangat amat cerah ya. Iya, Di jam bagus banget. 1 siang ini ya. Oke, di sini di episode pertama kita bakal bahas tentang siswa yang mau menjadi mahasiswa atau Asik. mungkin simpelnya transisi siswa menjadi mahasiswa kali ya Kang Eja. Oke. Kenapa nih Kang Eja ada di sini? Apakah Kang Eja selain mau berbagi pengalamannya gitu atau mau ada pesan dan kesan mungkin yang akan disampaikan sama teman-teman yang mau jadi mahasiswa mungkin? Asik. Oke, mungkin ini baru pertama kali gitu ya aku datang sebagai narasumber di podcast Multidimension. Mungkin secara perkembangan dan menuju sekarang mendekati penerimaan mahasiswa baru gitu ya. Mungkin cukup menarik untuk membahas sebenarnya apa yang membedakan siswa dan menjadi mahasiswa itu sendiri. Oke, kita tahan dulu nih Kang Eja. Oke. Sebelumnya Kang Eja coba perkenalan dulu dong. Gimana nih background dulu Kang Eja sekolah di mana? Mungkin Oke. terus kenapa memutuskan masuk ke Universitas Komputer Indonesia dengan jurusan yang sekarang Kang Eja pilih? Oke. Mungkin secara background sekolah aku tepatnya mulai di SD 3 Cibodas karena kebetulan aku di Lembang gitu tempat. Jauh Ya, di Oke, Lembang, di Cibodas, SMP itu di SMPN 2 Lembang. Terus untuk SMA itu di SMAN 1 Lembang. Yang pada akhirnya sekarang sedang melaksanakan studi di Universitas Komputer Indonesia jurusan Ilmu Komunikasi. Oke. Gitu. Nih Kang Eja, kira-kira nih dulu pas mau masuk memutuskan untuk masuk ke universitas nih dari jenjang SMA ya, pendidikan menengah atas nih. Betul. Kira-kira apa sih pertimbangannya gitu? Kenapa memutuskan untuk kuliah aja dulu deh? Kenapa sih? Oke. Pada awalnya ya memang sebelum memutuskan untuk masuk kuliah itu sendiri, pasti dong kita gambling gitu kan, ya, mau lanjut oke. atau enggak gitu kan. Karena namanya cowok kadang kalau belajar tuh males gitu kan ya, iya. dan lain-lain. Ya mungkin itu juga dirasakan oleh kawan-kawan hari ini yang menuju masuk kuliah gitu. Masih bingung gitu mau lanjut atau enggak. Tapi pada akhirnya ketika aku masuk gitu ya ke Universitas Komputer Indonesia di jurusan sekarang, aku rasa ini seperti diberikan jalan yang sangat mudah, sangat bermanfaat oleh Tuhan. Gitu. Jadi memutuskan untuk aku berkuliah gitu ya. Ya. Oke, di Universitas Komputer Indonesia Betul. dengan jurusan Ilmu Ilmu Komunikasi. Nah, sekarang pertanyaan yang menarik, kenapa milih Ilmu Komunikasi deh? Itu dulu. Kenapa Oke. nih kira-kira? Pertama, mau masuk jurusan Ilmu Komunikasi. Awalnya nih ya, fun fact-nya, Oke, fun fact. aku menghindari hitung-hitungan. Oke, menghindari hitung-hitungan ya teman-teman yang masuk Ilmu Komunikasi nih. Ya, menghindari hitung-hitungan karena ya, aduh, aku paling butek gitu kalau hitung-hitungan. Terus secara personal aku suka berinteraksi dengan orang-orang. Seperti itu ya, kurang lebihnya berinteraksi, suka berbaur sama orang. Jadi, kayaknya ini Ilmu Komunikasi cocok deh. Gitu. Oke. Jadi masuklah ke Ilmu Komunikasi. Betul. Final ya, Final. choice-nya di sana. Ya, Oke, selanjutnya nih, pas masuk ke kampus, coba Kang Eja bisa nggak kasih pengalaman singkat aja deh, nggak apa-apa, atau mau banyak juga boleh, tentang Oke. gimana sih pertama kali Kang Eja ngerasain jadi mahasiswa? Karena sebelumnya kan kayak SMA, sekolah ya, Ya. diatur ya seragamnya betul. dan lain-lain. Coba kalau Betul. sekarang pas pertama kali jadi mahasiswa tuh gimana sih? Mahasiswa baru nih ceritanya masuk Unikom. Oke. Ya. Kalau misalkan aku analogikan kita berada di dalam suatu rumah, ketika kita bangun tidur seperti membukakan jendela gitu. Oke. Jadi ketika masuk kuliah itu seperti melihat dunia baru, bahwa memang kehidupan realita dan fakta yang memang hadir gitu ya, memang secara garis besarnya hadir di dalam masa kuliah itu sendiri. Karena bagi aku ketika masuk ke dalam dunia kampus sangat jauh berbeda ketika aku melaksanakan studi ketika di SMA, di SMP atau bahkan SD itu sangat jauh banget gitu ya. Karena
ketika masuk kuliah itu sendiri kita wajib gitu ya, bahasa aku wajib untuk mengeksplor gitu ya, mencari tahu bagaimana keadaan hari ini gitu ya, bagaimana cara kita untuk improvisasi mengenai kehidupan kita ke depan hari akan seperti apa, begitu. Jadi ya memang banyak proses-proses di sana, banyak hal-hal yang memang terjadi yang mungkin melatih kita juga secara tidak langsung untuk dapat memilah segala bentuk hal yang terjadi dalam hidup kita sendiri, seperti itu. Pada saat Kang Eja ini masuk kampus nih, kan udah melihat nih, dunia baru nih, gitu, seperti membuka jendela gitu kan. Pertama kali yang Kang Eja siapkan nih, pas mau kayak, oke, ini jendela baru, jalan hidup baru, apa sih yang Kang Eja siapin untuk menghadapi tahun-tahun berikutnya di tempat itu gitu? Oke. Ini entah hanya aku yang merasakan atau lain-lain, karena untuk secara persiapan mungkin tidak ada gitu ya. Karena aku mungkin zodiaknya Pisces ya. Zodiaknya? Jadi kayak let it flow aja gitu, flow. menjalani segala bentuk hal yang memang ada di hadapan aku dan aku berusaha untuk menyelesaikan itu semua. Namun secara tidak sadar ketika hal itu terjadi gitu ya, mau itu di dalam dunia organisasi, di dalam dunia akademis gitu ya, masalah cinta gitu ya, lika-liku apapun itulah. Di dalam dunia kampus sendiri ya, aku berusaha kayak nge-push aja diri aku bisa sejauh mana sih untuk melewati ini semua gitu. Selama di dunia kampus nih Kang Eja, kan let it flow ya. Akhirnya Kang Eja mungkin mengalami tadi masuk organisasi lah, bersosialisasi dengan orang-orang gitu ya, punya banyak teman, mempertahankan nilai ya IPK biar gak turun ya kan. Aduh ampun deh kalau turun kan. Nah kira-kira nih gimana Kang Eja menghadapi tantangan-tantangan tersebut nih? Kan banyak yang bilang kayak masuk organisasi tuh gak akan bisa deh imbang sama akademik gitu ya, atau nanti kamu bakal ketinggalan akademiknya. Nah buat Kang Eja nih gimana nih kira-kira? Oke, biar lebih enak mungkin aku menceritakan awal menginjakan kaki aku untuk masuk ke dalam dunia organisasi. Fun fact-nya, fun fact lagi nih, ada fun fact lagi, bahwa ketika aku SMP atau bahkan SMA, aku belum pernah masuk organisasi. Bukan mahasiswa, siswa yang cuma siswa. pulang belajar pulang. Ya, gitu. Terus ketika masuk kampus gitu kan, aku kayak ngelihat kating-kating kan pakai PDH kayak keren gitu kan. Wih, keren banget gitu nih gitu kan. Aku pengen gitu kan dan lain-lain. Pada akhirnya ketika memang ada salah satu kesempatan gitu ya, aku masuk tuh ke Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Hima Ika gitu kan. Hima Ika di divisi PSDM sebagai staff. PSDM itu apa? Pengembangan sumber daya manusia gitu. Lanjut sebagai staff gitu kan. Itu awal perjalanan aku semakin terpacu, semakin termotivasi bahwa ini dunia baru aku gitu. Ini jalan baru aku untuk improvisasi, bagaimana aku nge-push diri aku sejauh mana sih aku mampu untuk melewati ini semua gitu kan. Dengan segala bentuk prosesnya gitu ya dan lain-lain. Ya banyak dinamika yang udah aku rasakan gitu ya. Ketika awal-awal masuk seperti asalnya kayak gak ngerti nih dan lain-lain. Tapi pada akhirnya ketika kita memang meniatkan mau untuk berubah, hal itu pasti akan terlewati gitu. Oke, gitu kan ya. Itu pengalaman aku waktu masuk pertama masuk kuliah nih. Berlanjut aja terus, aku pada akhirnya jadi kepala divisi PSDM, melanjut di organisasi karena ibaratkan kayak udah nyemplung ke kolam renang, aku udah tanggung basah nih. Aku pengen menyelam lebih dalam aja gitu kan. Untuk lebih mengetahui apa sebenarnya yang ada di dalam organisasi ini. Terus pada akhirnya sampai mungkin hari ini aku baru lengser di jabatan sebagai Wakil Ketua Umum MPM di tingkat universitas di Unikom itu sendiri. Seperti itu sih. Tapi kalau misalkan tadi pertanyaannya, apakah organisasi ini mengganggu ruang akademis dan lain-lain? Menurut aku, dua hal itu menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Bagi aku ya. Karena pada akhirnya kita dituntut untuk bisa
melihat dan memposisikan diri mana prioritas, mana bukan prioritas, kan begitu. Oke. Kurang lebihnya ya. Jadi di situ pun kita melatih diri kita untuk melatih pemikiran kita bagaimana cara memutuskan sesuatu hal dengan bijaksana gitu ya, tanpa merugikan orang lain atau bahkan merugikan diri sendiri. Oke. Begitu. Jadi banyak manfaatnya ya. betul banget. Jadi segala hal yang aku dapatin di organisasi yang paling aku rasain adalah ketika aku melatih suatu pemikiran aku dan melatih ketika aku ingin memutuskan sesuatu hal itu tidak terburu-buru, namun juga pada akhirnya keputusan itu tidak merugikan orang lain atau bahkan diri aku sendiri. Oke. Begitu. Jadi ada manfaat ya, masuk organisasi itu jangan takut. Banyak banget. Kalau mau coba banyak-banyak kesempatan dan ruang di kampus itu bisa banget itu Bisa ya. banget. Jangan takut IPK turun atau gimana. Intinya gimana caranya kita bisa menstabilkan itu ya. Ya. Mana prioritas dan mana yang bisa dikesampingkan dulu. Betul. Nah, kira-kira nih tips buat mahasiswa-mahasiswa nih yang baru mau memulai atau bahkan baru mau masuk kampus nih. Ya. Apa nih Kang Eja kira-kira? Tips dan harapan deh sekaligus deh. Oke, mungkin masih lanjut ke dalam pembahasan sebelumnya, karena bagi aku ini adalah suatu rangkaian, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan begitu. Jadi tips dari aku adalah lebih enak dan lebih baik ketika kalian mau masuk ke dalam dunia kampus itu, kalian meriset terlebih dahulu atau mencari tahu dahulu gitu. Bagaimana passion diri kalian gitu kan, sukanya di mana dan lain-lain, sehingga kalian akan mudah gitu ketika ingin mencari atau memilih jurusan tertentu gitu. Aku ini tidak membahas universitas mana yang hebat, universitas mana yang kurang hebat, karena bagi aku sendiri mau dimanapun kita melakukan suatu studi pendidikan, tempatnya sama, hasilnya pasti sama. Ya, betul. Hal yang akan bergantung dengan kehidupan selanjutnya adalah bagaimana cara kita sendiri mengelola diri kita sendiri. Bukan tergantung kampusnya, bukan tergantung universitasnya atau apapun itu, tapi bagaimana caranya kita bisa melewati itu semua. Itu guys. Begitu. tipsnya. Jadi jangan takut untuk milih kampus manapun itu, karena bagi aku kampus itu sama aja. Tapi yang terpenting itu bagaimana cara diri kita untuk bisa improve, bisa menyesuaikan diri, dan bisa mengenal diri kita sejauh mana. Begitu. Coba. Harapannya buat Oke. teman-teman nih yang mau melanjutkan kuliah, apa sih Kang Eja sebagai closing nih, penutup nih, harapannya coba. Ya, semoga untuk kawan-kawan yang memang nanti masuk ke dalam perguruan tinggi dengan ada jabatan baru mungkin ya, bagi aku mahasiswa gitu ya. Mahasiswa, semoga segala bentuk hal yang ingin dicapai, segala bentuk tujuan yang ingin kawan-kawan capai itu bisa tercapai dengan baik. Selalu diberi kemudahan oleh Tuhan. Mungkin dari aku, yakinkan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Yakin, usaha sampai. Fortis, fortuna, adiuvat. Keberuntungan hanya milik orang-orang yang berani. Jadi begitu. Keren, thank you Kang Eja. Oke, buat dimension di sana yang mau request topik gitu ya, dan mau kira-kira episode selanjutnya apa, atau mau Kang Eja lagi, juga boleh request di kolom komentar. Terima kasih untuk Dimension yang udah mau nonton kita di podcastnya Multidimension. Kang Eja juga terima kasih banyak. Terima kasih Udah mau datang Gali. dan hadir dan berbagi pengalamannya ya, kurang lebihnya. Oke, untuk itu aku Gali sebagai host pamit undur diri. Bye bye.